Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safridatus Soleha. Saya dari Program Studi Perbankan Syariah 1, NIM E 2019-1037, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi tentang materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Wadud Nafis LCMEI dengan tema konsep dasar ekonomi Islam. Sebelum kita membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih ilmu ekonomi, yaitu sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Kemudian pengertian dari ekonomi Islam itu sendiri yaitu sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Di dunia ini hanya ada dua ekonomi yang kita ketahui, yaitu yang pertama ekonomi kapitalis, yang kedua ekonomi sosialis. Akan tetapi di tengah-tengah itu ada ekonomi campuran, di mana campuran antara ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Sedangkan kita sebagai umat Islam harus memahami ekonomi Islam. Ada beberapa perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi sosialis, dan ekonomi kapitalis. Itu jika dilihat dari sumbernya, ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia itu sendiri. Ada beberapa dasar-dasar ekonomi Islam, yaitu yang pertama tauhid, yaitu keesaan Allah. Yang kedua as-siddiq dan amanah, yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat al-adalah, yaitu keadilan. Yang kelima al-tawazun, yaitu keseimbangan. Yang keenam at-ta'awun, yaitu tolong-menolong. Di sini juga ada 8 karakteristik dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusianya sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, goror, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keadilan dan keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Yang kedelapan adalah zakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.